nanti ini untuk bunga-bunganya, selain nanti pengen punya toko sendiri bisa dipajang orang-orang datang gitu kan. Iya, maunya sih begitu ya. Jadi kalau ada yang datang kan, kayak kemarin banyak juga kalau misalkan mau tanya-tanya wawancara atau apa gitu kan. Maksudnya biar ada yang dikasih lihat gitu Betul. loh. Sayangnya nih enggak ada. Tapi udah lumayan loh itu kayak gitu, itu dari Iya, ini juga. dari plastik gitu loh Mbak. Ini hasilnya YouTube, bukan orderan sih. Nanti saya kasih buat mbaknya nggak apa-apa. Ini lili Peru. Ini dulu. Lili Peru namanya. Jadi memang modelnya seperti itu. Ini bahannya apa nih? Kresek juga? Kresek juga. Semua kresek. Keren ya. Ini memanfaatkan dari sisa-sisa kresek, guntingan kresek kan biasanya ada tuh ya sisa-sisa yang kecil-kecil kayak gitu kan. Iya. Kan sayang gitu kalau dibuang. Jadi ini kan per kelopak. Satu kelopak ini berapa lama bikinnya Mbak? Apa saja sih 1 hari saya buat. Buat gini. 1 hari ini pisah-pisah kelopaknya. Jadi beda, ada kalau yang mawar itu kan satu ini ya. Ini satu kayak satu bingkaran gitu. Nah kalau yang ini per kelopak. Jadi dirangkai satu-satu. Agak lama sih prosesnya daripada yang begini ya. Sebetulnya. Ini saya pikir tadi ini kayak bunga akrilik itu tadi. Ya, karena kelihatan glowing gitu ya. Ini karena tas kreseknya atau Sebetulnya kalau masalah glowingnya ini kan kita pakai alas ini, kalender. Kalender tapi yang ini yang agak-agak jelas gitu ya, yang kalender yang ya, jadi lebih mulus kalau buat setrika. Itu trik terbaru sih, mau saya bikin tutorial belum jadi. keren. Ini bunganya keren nih. Nanti itu Kayak orangnya. Nah, Oke, jadi kalau yang kayak gini berapa kalau biasanya Mbak? ya ini 45.000 ya. Segini 45.000? Segede ini? Ya. Mau saya kasih mahal, takutnya nanti dibilang mahal. Sebetulnya kalau di Malino saya belum pernah nemu sih yang misalkan ada yang komen, "Ih, mahalnya kayak gitu aja." Iya, Itu karena- saya belum pernah. Karena ini kan handmade ya Mbak, dibuat dengan tangan terus satu-satu bikinnya bukan pabrikan. Jadi kalau untuk harga sih wajar aja sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya Ya, bilang misalkan sih seperti itu, takutnya ini kan banyak ya keluhan kayak crafter di luar sana ya, katanya ih kresek aja masa mahal katanya begitu. Jadi tapi saya di Malino ini malah orang menghargai banget gitu ya. Kadang mereka masa sih dari kresek kok bisa kayak gitu kan, sampai ada juga tante juga penasaran gitu kan, saking penasarannya datang belajar masa iya dia ini dari kresek gitu, sampai nggak percaya gitu. iya tadi saya lihat juga ini kayak akrilik Mbak. Karena biasanya aku agak berglowing gitu. Iya, cantik. Sempat sih pengen ya akrilik, tapi mahal. Iya, Karena dia itu kan kita cuma merangkai aja kan, pintar-pintar kita merangkai. Bunga tulip juga sudah ada bentuknya, tinggal kita rangkai aja gitu kan. Tapi kalau ini kan dari awal start sampai selesai itu full, kita harus memang betul-betul kita perhatikan gitu. Kalau memang bunganya lili seperti ini ya harus seperti ini gitu. Itu pun sebelum buat juga saya tes dulu 1 biji gitu kan, bisa enggak, pas enggak kayak gitu. Oke. Nah kalau selama ini kan Mbak Mega tuh ngelihatnya di YouTube gitu juga kan, nggak contoh-contoh bunga. Ada nggak bunga yang Mbak Mega buat sendiri, hasil dari ide sendiri gitu? Ini ini? iya. Oh, ini ya? Ini ide sendiri. Oh, gitu. Nah, ini ide sendiri asli kan. Saya lihat dari gambar aslinya. Saya lihat YouTube itu cuma pas awal dulu belajar. Jadi kalau sekarang kayak ini juga ide sendiri. Saya lihat gambar aslinya, tinggal saya tiru aja. Ya kalau dulu masih lihat gitu ya dari awal pertama, misalkan mawar itu bagaimana sih modelnya. Jadi tutorial mawar itu banyak banget, bukan cuma satu cara aja, banyak. Cuma saya sesuaikan, oh menurut saya yang ini cocok buat saya gitu loh, cocok untuk saya anggap itu mirip lah kan daripada tutorial yang lain. Jadi ya itu aja yang saya gunakan. Nah, kalau mulai sekarang ya saya sudah ide sendiri, Berkreasi sendiri gitu ya? berkreasi sendiri. Kayak gini kayaknya nih daun-daunnya kayak setengah gitu, cantik ya Mbak ya? Ini dikeriting-keriting gitu ya. Ini begonia namanya. Nah ini untuk biar dia bisa bentol-bentol. Ini dibolongin pakai solder. Jadi pertamanya yang hijau biasa ini ya, kemudian kita tutup pakai solder gitu kan. Lalu kita setrika lagi untuk yang bawah ini. Jadi main setrikaan aja kayak makanya dia
ya agak murah lah daripada yang lain gitu kan, karena lebih simple sebetulnya, beda dengan yang seperti ini kita harus mikir merangkainya lagi baru per biji lagi. Nggak perlu lem berarti ya? Perlu. Tetap perlu lem. Kalau lemnya untuk yang ini aja sih, untuk tangkai-tangkainya aja. Oh. Kalau untuk daunnya berikat. Melengket dulu ya. Mungkin ini. Nah ini Mbak, satu juga nih, karena kan kalau pengrajin kayak gini entah apapun itu butuh bahannya, entah bunga kayak atau apapun, kadang-kadang kan biasanya suka semangat di awal terus nanti tengahnya kendor nih. Kalau Mbak Mega nih tipsnya mungkin untuk orang-orang yang juga sebenarnya suka kerajinan tapi kadang-kadang semangatnya naik turun. Ada memang iya saya juga. tapi buktinya banyak ya. Itu sebetulnya ada waktunya saya seperti itu ya. Jadi ada waktunya itu rasa malas. Tapi kalau saya keluar dari rumah, saya lihat tempat saya kerja kok kangen juga gitu ya. Jadi kadang gini, kalau misalkan saya memang lagi nggak mau buat, saya memang berhenti nggak mau apa-apa. Saya paksakan, nggak bisa, tetap nggak jadi, malah gagal semua. Misalkan saya pengen buat ini gitu, tapi kok rasa-rasa masih malas gitu ya, itu saya juga nggak mau pegang, karena kan malah nggak bakalan jadi kan, terbuang sia-sia. Kadang sampai berapa lembar saya buang. Jadi misalkan yang saya pikir gini aja, saya buat karena ini kan sudah ordernya, adalah penyemangat itu nanti kan bakal jadi duit. Iya, begitu aja. Jadi untuk penambah semangat, saya butuh juga uang gitu ya, untuk jajan anak, untuk keperluan juga kita sendiri, dan setengahnya untuk kembali lagi ke modal, karena saya memulai semua ini tanpa modal sama sekali. Jadi dari awalnya memang saya enggak pakai modal, jadi saya belajar cuma dari preset yang daur ulang dari bekas kita belanja, warna hitam, sempat juga dapat warna kuning kayak gitu kan. Itu pun kalau kita ngumpulin pasti lama, jadi itu cuma untuk belajar aja. Tapi awalnya karena mulai laku gitu kan, jadi saya ambil setengahnya, saya belanjakan. Mulai saya cari alat-alat kayak gitu kan, karena untuk di sini kalau gunting gampang, tapi kalau gunting yang kayak seperti ini satu kabupaten saya nyari nggak nemu. Ya itu harus order dari luar ya. Karena apa, ini untuk mawar ya, seperti ini untuk daun mawar kan keriting. Kalau kita bikin manual kan iya benar. Nah, jadi saya pikir, saya tanya dari toko ke toko, namanya gunting zigzag, dikasih gunting potong rambut. Ternyata mereka nggak tahu gitu ya, namanya gunting zigzag. Jadi saya lihat di biasa all shop gitu ya. Jadi memulai ini juga karena memang ini untuk kain, gunting kain sebetulnya. Jadi dibalik. Jadi alat-alatnya juga harus didukung ya, kayak tang, apa semua kawat. Dari lemnya pun ini bermerek, Dan tembak juga. Jadi lemnya ini juga beli online. Kenapa beli online? Kalau yang beli di sini ini tanpa merek, harganya sudah mahal ya, 3.000 itu lumayan mahal loh kalau cuma segini aja kan. Sedangkan satu bunga kadang habis 2 gitu ya. Jadi kayaknya sudah dia mahal, sekali tempel lepas. Gitu. Makanya saya beli yang bermerek-merek Ego Taiwan. Jadi ini walaupun kena air nggak bakal lepas. Soalnya awal-awal saya buat dulu, saya pasang, besok tuh rontok jatuh sendiri. Itu yang nggak bagus. Oh jadi pengaruh juga Mbak ya? Pengaruh. Ini malah yang paling penting sebetulnya ya dalam bunga ini. Kenapa? Kalau misalkan lemnya jelek, orang beli baru 1-2 hari sudah rontok, pasti besoknya orang nggak mau beli. Nah saya pikir mungkin kualitasnya sudah bagus. Ada langganan saya itu sudah beli lagi dan beli lagi. Kebanyakan yang sudah langganan malah order terus. Kadang mereka kan kayak guru-guru SD, mereka suka menghias kelas gitu kan. Mereka malah yang sering sering order. Kalau order tuh nggak ada tanggung-tanggung. Kadang masuk 20 pot, 12 pot pun pernah kayak gitu. Jadi misalkan yang kecil-kecil 12 pot itu untuk meja-meja siswa biar cantik gitu. Langganan saya guru-guru SD. Berarti kembali lagi bahannya juga dipilih oleh manfaat ya. Karena ini kan sudah dijual. Kalau misalkan untuk belajar nggak masalah ya, tapi kalau untuk dijual ya kita harus kualitasnya harus bagus. Karena kalau kita nggak mementingkan kualitas, nanti orang nggak mau beli lagi. Paling cuma sekali. Pasti kita lihat ini barang nanti ada di tong sampah. Bagaimana kita lihat karya kita yang capek-capek dibuat, sampai sakit pinggang baru dibuang, itu kan sayang. Nah terakhir ya Mbak, strategi Mbak Mega nih dalam memasarkan produk ini sampai akhirnya orang-orang wah cukup ya, ternyata dari tas mereka kita bisa jadi kayak gini gitu.
Kalau saya strateginya yang jelas ngikutin tren ya, karena zaman sekarang ini misalkan yang lagi bunga aslinya nih lagi booming keladi, ya saya ngikut kayak ini bikin keladi kayak gitu. Jadi kalau biar saya nggak rugi, saya pasarkan itu bunga aslinya. Jadi ada kayak yang kira-kira nih mau buat bunga begini versi reseknya. Biasanya ada tuh tiba-tiba langsung aku mau pasti begitu. Jadi nggak masalah, misalkan kadang kan dipending, bisa kak, tapi nanti kalau dekat-dekat ini baru diambil, nggak masalah. Kalau order memang bagus dari sekarang, karena pak ini prosesnya lama, karena masih antriannya kan panjang. Jadi kalau saya biasanya begitu sih, ngikutin tren, kemudian selalu keluarkan produk terbaru kayak gitu. Jadi jangan yang mawar-mawar sepanjang masa gitu kan, bosan orang. Jadi kalau kita selalu yang baru, biasanya saya pasang di status gitu kan, pasti saya upload terbaru gitu ya. Ada nanti langsung yang masuk, misalkan kalau hasilnya YouTube belum ada yang pesan, biasanya itu pun langsung nggak ada, makanya saya nggak pernah punya stok di rumah. Laris terus ya. Jadi strategi mereka kayak gitu ya, harus pintar-pintar ngelihat tren. Ya, ngikutin tren. Kadang dari bunga yang toko itu kadang saya juga ikut tuh. Jadi misalkan saya lihat cara merangkainya bagus, modelnya bagus, saya ikutin. Jadi bunga sudut kadang saya pamerkan bunga sudut yang toko. Misalkan mau kan, misalkan saya ingin pesan bunga sudut gitu ya, saya kirimkan model seperti ini mau kan, tapi dari kresek. Karena ini contohnya bunga pabrikan gitu. Biasanya mau dan syukur ya mereka puas gitu dengan hasilnya. Dan harganya kan jauh lebih murah juga kan Mbak dari harga yang pabrikan itu kan? Biasanya 11-12 ya, kurang lebih aja. Kurang lebih aja. Tapi kalau untuk yang ukuran segini, tapi kalau bunga toko nggak mungkin juga ada yang model seperti ini. Yang jelas limited edition loh. Karena kalau nggak ada bunga toko juga model seperti ini, jarang gitu ya. Apalagi seperti ini kan sesuai permintaan pembeli. Pembeli pengen begini, saya ikuti. Jadi belum tentu pembeli ini nanti ketemu pembeli yang lain sama, karena apa, ini kan buatan tangan. Hari ini saya buat model begini, bisa jadi ada yang pesan lagi agak berbeda sedikit, kan bisa jadi. Kalau bunga yang pernah ada nggak nih yang orang order bunga yang menurut Mbak Mega paling sulit dibuat? Ada. Hari itu bunga sudut bonsai. Jadi dia itu ngikutnya kan karena dari bunga toko ya, yang daunnya kecil-kecil. Jadi saya mikir nih bagaimana caranya. Itu ada, tapi syukur ya berhasil. Mirip ya 80% lah, karena beda di daunnya aja. Kalau bunganya toko itu kan terlalu kecil sekali, kalau ini agak gedein, jadi biar lebih rapi. Itu ada sih. Lebih sulit yang buat yang kecil apa yang besar? Yang besar. Tapi lebih enak sih sebetulnya yang besar ya, karena buat satu itu sudah 500.000. Harganya juga beda ya? Beda-beda, pokoknya itu sesuai habis bahan. Kayak yang bunga lampu itu karena lampunya mahal, fittingnya itu aja sudah 25.000. Belum lagi nanti lampunya, bola lampunya juga 25.000, itu sudah berapa? Belum pipanya, pipa itu pipa elastis, jadi kayak yang ini kan dibengkokin tanpa harus dibakar. Nah itu juga beli online, itu mahal. Jadi mahalnya di situ gitu. Jadi coba aja sih sebenarnya, karena bahannya memang juga mahal. Iya, belum lagi kalau misalkan kalau kita pikir hitung tenaga ya, tapi saya tidak pernah hitung harga bunga ini pakai tenaga. Jadi kalau tenaga ya memang kita modalnya di situ kan. Jadi yang penting saya beli modalnya nggak rugi. Kalau tenaga kan saya nggak beli. Kalau mau capek ya istirahat aja sendiri. Ini bisa dibilang termasuk hobi juga nggak nih Mbak? Saya hobinya memang di kerajinan, di kesenian, di seni ya. Karena memang dulu saya SMK-nya di seni rupa ya. Jadi kalau untuk berhubungan dengan yang seni-seni begini saya paling senang dari dulu. Jadi kalau daripada untuk yang lain, saya lebih senang ke ini. Jadi kalau yang hal-hal berbau kerajinan, seni, gambar kayak gitu. Sebetulnya kalau saya kan jurusannya seni rupa. Makanya lebih enjoy mengerjakannya. Ya? Lebih senang. Ini agak bertahan lama. Ya, karena kata orang buat kerajaan kayak gini nih butuh keahlian khusus, ketelitian juga gitu kan? Ya yang jelas ada. Karena apa? Kadang kita menciptakan yang baru itu tidak langsung jadi. Pasti ada berapa lembar yang harus kita buang. Padahal kita capek-capek juga setrikanya kan. Tapi ya mau namanya tidak jadi, buang. Nah mungkin apa nih pesan-pesan buat teman-teman yang dengar juga nih sore hari ini Mbak Mega, mungkin ada di luar sana juga yang punya minat yang sama atau hobi yang sama dalam kerajinan, tapi kadang-kadang
suka kendor, suka males gitu loh Mbak. Jadi pesan saya ya, kalau memang kalian itu pengen berkaryalah baik-baik. Yang terutama itu niatnya. Kalau masalah modal itu belakangan dulu. Yang penting niat. Kalau nggak niat pasti males, nggak bakal itu jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan memang mau belajar, mau berkarya, apalagi untuk menjual, jadi belajarlah sungguh-sungguh. Jadi misalkan jangan alasan begini, aduh nggak punya kuota untuk nonton YouTube, misalkan begitu. Jangan banyak alasan gitu. Jadi kalau memang niat ya harus kita jalani, kita tekuni terus-terus. Lama-lama pasti bisa. Karena dari yang saya juga belajar dari yang karyanya yang nggak seberapa gitu kan, jadi yang ya saya anggap, saya pun kadang heran juga kenapa saya bisa buatnya. Saya sendiri pun heran loh. Karena saya juga nggak ada niat ke sini, toh nyatanya mungkin rezeki juga kan, rezeki juga bagus di sini ya saya jalani aja. Jadi yang penting niat dulu ya. Karena ini aja semua berawal tadinya dari tanpa modal, iseng, cuman kresek habis belanja, jadi bunga gitu. Jadi walaupun dulu untuk beli kain flanel pun nggak sanggup. Pakai kain-kain apa aja yang bisa untuk tutup itu pun harus berpikir juga kan bagaimana caranya seperti itu. Jadi intinya Mbak Mega Niat, ada kemauan, pasti ada jalan. Terima kasih Mbak Mega waktunya hari ini udah berbagi cerita tentang bunga kreseknya yang keren, cantik-cantik gitu ya. Semoga menginspirasi juga buat teman-teman di luar sana yang mungkin juga sebenarnya pengen buat, cuman kadang-kadang suka malas gitu, terus kadang bikin ujungnya jadi terbengkalai gitu. Sayang sekali ya sebetulnya, padahal ini bisa menghasilkan buat tambah-tambah gitu ya. Kalau sampai terbengkalai itu sangat bisa. Sebenarnya bukan cuma bunga kresek aja Mbak ya, masih banyak lagi kerajinan lain kan? Semua kerajinan sebetulnya ya, kalau memang pengen maju dengan apa yang kita buat, pengen kita terkenal gitu ya, maksudnya dikenal banyak orang gitu ya, kalau laris mungkin kalau yang kita jual ya, sampai kita niat ya kita harus buat, kita buat sebagus mungkin, kemudian kita posting. Kalau misalkan ada yang respon ya alhamdulillah, kalau tidak ada yang respon tetap aja upload. Nggak perlu harus punya toko dulu, Enggak perlu, yang penting ada apa namanya media sosial. Iya, zaman sekarang media sosial sudah menyediakan apa yang kita mau. Iya. Kalau mau posting nggak perlu ada toko pun kita pasti bisa gitu ya. Kenapa posting aja, saya dari awal nggak ada yang komen, nggak ada yang apa, posting terus. Mungkin orang juga lihatnya kan, oh lama-lama mungkin Tertarik ya? tertarik gitu ya. Ada yang mulai pesan 10 spot, dulu pertama kan ada yang pesan 10 spot itu yang bisa jadikan modal gitu. Nah, jadi pokoknya bagaimana caranya kita membagi waktu, apalagi kalau kayak saya rumah tangga gitu kan, harus anak kayak gitu kan, jadi kita bagi waktunya bagaimana sebaik mungkin, jangan sampai mengganggu yang lain juga. Baik. Terima kasih Mbak Mega ya atas waktunya hari ini berbagi tentang gimana caranya membuat bunga kresek, terus prosesnya seperti apa. Ternyata yang penting niat aja, niat dan kemauan pasti akan bisa. Betul. Terima kasih Mbak Mega. Ya.